Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Nahwu Wadhih. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan bab raf'ul fi'lil mudhari'. Rafa'nya fi'il mudhari'. Silakan yang masih belum bergabung untuk bergabung bab raf'ul fi'il mudhari'. Kita mulai mengartikan kata per kata dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raf'ul fi'il mudhari', rafa'nya fi'il mudhari'. Jadi kita nggak perlu mengartikan karena ini sudah. Al-amthilatu, contoh-contoh. 1. Tatiru, terbang. Tatiru, terbang. Al-hamamatu, burung merpati. 2. Kalau diterjemah, burung merpati itu terbang, gitu ya. Bentuknya fi'il mudhari' itu. 2. Ya'udu, pulang. Ya'udu, pulang atau kembali boleh. Al-musafiru, orang yang bepergian. Orang yang bepergian atau musafir boleh. Orang yang bepergian itu pulang. 3. Tasiru, sedang berjalan. Berjalan. As-suhubu, awan. Awan itu sedang berjalan. 4. Yanzilu, turun. Yanzilu, turun. Al-mataru, hujan. Hujan sedang turun atau sedang turun hujan boleh. 5. Yathuru, beterbangan. Beterbangan. Al-ghubaru, debu. Debu itu beterbangan atau debu itu sedang beterbangan. 6. Yahkumu. Yahkumu, menghukumi atau memberi keputusan. Menghukumi atau memberi keputusan. Al-qadhi, hakim. Hakim itu sedang memberi keputusan. Al-bahthu, pembahasan. Ini saya bacakan aja. Al-af'alu fil amthilatil mutaqaddimati, fi'il yang terdapat pada contoh yang telah lalu, kulluha, semuanya, af'alun mudhari'atun, fi'il mudhari'. Jadi semua ini adalah fi'il mudhari'. Nah, yang saya lingkar ini, tatiru, ya'udu, tasiru, yanzilu, yathuru, yahkumu. Semua ini adalah fi'il mudhari'. Wa idza ta'ammalna awakhiraha, apabila kita perhatikan akhir fi'il mudhari' tersebut, wajadnaha marfu'atan, kita akan mendapati fi'il mudhari' itu dibaca marfu'.
marfu itu dibaca rafa. Fama sababu raf'i, apa yang menyebabkan fi'il mudhari itu dibaca rafa? As-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawati allati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha. Karena fi'il-fi'il tersebut tidak didahului oleh sesuatu apapun dari perabot-perabot yang mewajibkan dibaca nasab atau perabot-perabot yang mewajibkannya dibaca jazm. Artinya fi'il mudhari ini tidak didahului oleh perabot nasab, an, lan, idan, kai, juga tidak didahului oleh perabot jazm, lam, la, nahiyah, in. Jadi murni. Walidzalika irtafa'at. Karena itu fi'il mudhari ini harus dibaca sesuai dengan aslinya, harokat aslinya. Fa kulluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi huwa sababu raf'i. Maka kosongnya fi'il mudhari ini dari perabot nasab atau perabot jazm, maka itulah yang menyebabkan fi'il mudhari ini dibaca rafa. Jadi fi'il mudhari itu apabila tidak didahului oleh perabot nasab atau perabot jazm, maka fi'il mudhari tersebut wajib dibaca rafa. Nah, kita perhatikan kaidahnya. Al-qaidatu, kaidah nomor 17. Jadi ini akan kita lanjutkan sampai akhir, selesai jilid 1. Jadi jangan sampai ketinggalan, kelewat nanti kaidah. Segera mencari tahu ya ketertinggalannya itu supaya tidak kelewat. Kaidah nomor 17, yurfa'u dibaca rafa. Yurfa'u dibaca rafa. Ini sudah ya, sudah pernah kita artikan. Yurfa'u dibaca rafa. Al-fi'lul mudhari'u fi'il mudhari'. Kita juga nggak artikan lagi. Idza lam tasbiqhu, idza lam tasbiq. Nah, ini perhatikan nih, lam di sini adalah perabot jazm. Pada pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajarinya. Nah, tasbiq asalnya tasbiqu. Tasbiq asalnya tasbiqu. Tasbiqu. Asalnya tasbiqu, tapi karena kemasukan lam, maka ini harus dibaca tasbiq. Idza lam tasbiq, apabila tidak mendahului hu akan fi'il mudhari, adatun menjadi fa'ilnya. Adatun menjadi fa'ilnya. Adatun perabot min adawatin nasbi, dari perabot-perabot nasab, awil jazmi atau perabot jazm. Jadi di sini kaidahnya saya tulis di sini. Bentar. Kaidah nomor 18. Fi'il mudhari dibaca rafa apabila tidak didahului oleh perabot nasab atau perabot jazm. Nah, perabot nasab pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar itu ada berapa perabot nasab yang masuk pada fi'il mudhari? Ada 4. Ya, kemudian perabot jazm ada berapa? Ada 3. Lam, la, nahiyah, dan in. Lam, la, nahiyah, in. Lam itu menjazmkan satu fi'il mudhari dan fungsinya adalah meniadakan suatu pekerjaan yang telah lampau. Jadi artinya tidak, lam itu. Lam itu artinya tidak, lam. Kemudian la nahiyah artinya la, larangan. Jadi untuk melarang, janganlah. Itu juga menjazmkan satu fi'il mudhari. Kemudian yang terakhir
in. In itu menjazmkan dua fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang pertama menjadi syarat terjadinya fi'il mudhari' yang kedua. Itu harus kita hafalkan. Jadi kembali kepada kaidah, fi'il mudhari' dibaca rafa' apabila tidak didahului oleh perabot nasab atau perabot jazm. Nah, perhatikan pada contoh kalimat-kalimat berikut. Tatirul hamamatu. Ini fi'il mudhari' terletak di depan sendiri, tidak ada perabot nasab, juga tidak ada perabot jazm. Maka fi'il mudhari' ini wajib dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhamma. Dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhamma. Kemudian ini saya lingkari nih. Contoh nomor 2, ya'udul musafiru, orang yang bepergian itu pulang atau kembali. Ya'udu fi'il mudhari' dibaca rofa, yang menyebabkan rofa karena fi'il mudhari' ini tidak didahului oleh perabot nasab atau jazm. Jadi perabot nasab an, lan, idan, kai. Ya, anlan idan kai. Sedangkan perabot jazm lam, lanahiyah, annahiyah, dan in. Jadi ketujuh perabot nasab atau jazm ini tidak ada satupun yang mendahului fi'il mudhari', maka fi'il mudhari' harus dibaca sesuai dengan harokat aslinya, yaitu rofa. Ya. Tasiru as-suhubu, awan itu sedang berjalan. Tasiru fi'il mudhari' dibaca rofa. Yang zilul matoru, yang zilu fi'il mudhari' tidak didahului perabot nasab atau jazm, dibaca rofa. Yathuru al-ghubaru, debu itu berterbangan. Fi'il mudhari' yathuru tidak didahului oleh perabot nasab atau jazm, maka fi'il mudhari' ini harus dikembalikan kepada harokat asli, yaitu rofa. Yahkumul qadhi, yahkumu telah menghukumi al-qadhi, hakim. Yahkumu fi'il mudhari' tidak ada satupun perabot nasab di dalamnya dan tidak ada juga perabot jazm, maka fi'il mudhari' harus dikembalikan pada bentuk aslinya, yaitu dibaca rofa. Jadi ini keterangannya. Al-bakhtu itu tadi udah saya artikan, al-af'alu fil amtilatil mutaqaddimati kullu af'alun mudhari'atun. Fi'il yang terdapat pada contoh-contoh yang telah lalu semuanya adalah fi'il mudhari'. Wa idza ta'ammalna awakhiraha wajadna marfu'atan. Apabila kita perhatikan akhir dari fi'il mudhari' itu, kita akan mendapati semuanya fi'il mudhari' itu dibaca marfu'. Fama sababu raf'i, maka apa yang menyebabkan dibaca marfu', dibaca rafa'? As-sababu anna hadhil af'ala lam yataqaddamha syai'un minal adawatil lati tujibu nasbaha au tujibu jazmaha. Karena fi'il mudhari' ini tidak didahului oleh perabot nasab atau perabot jazm. Walidzalika irtafa'at fa kulluha min adawatin nasbi wa adawatil jazmi wa sababu raf'i. Karena itu fi'il mudhari' kosong dari perabot nasab atau jazm, maka ini menjadi sebab fi'il mudhari' tersebut dibaca rofa. Oke, sampai di sini bisa difahami? Ada yang kurang paham? Jadi sangat jelas sebetulnya fi'il mudhari' itu aslinya dibaca rofa. Kecuali didahului oleh perabot nasab, maka harus dibaca nasab. Jika didahului perabot jazm, maka harus dibaca jazm. Nah, yang perlu kita hafalkan adalah apa saja perabot nasab itu dan apa saja perabot jazm dan fungsinya. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan bab berikutnya. Ini saya tutup. Dulu.
Saya simpan dulu dah. Saya simpan dulu, baru kita lanjutkan. Ini materi-materi yang sudah kita bahas. Ini sengaja emang saya arsipkan, saya simpan. Iya, jadi setidaknya kalau kita lupa, setidaknya pernah belajar gitu loh. Jadi mudah untuk mengingatnya. Kalau kita pernah belajar akan lebih mudah. Sekarang kita akan belajar bab berikutnya, yaitu kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Silakan dibuka bukunya kana wa akhwatuha. Ini tadi belum saya siapkan. Soalnya saya nunggu lama, jadi saya kutak-kutik ketutup lagi deh. Oke. Sudah kelihatan ya ini? Yang mana? Oh, saya harus tutup. Oh gitu, berarti saya harus tutup dulu nih. Saya harus tutup. Mana nih? Sudah? Karena wa akhwatuha sekarang. Karena kita artikan dulu seperti biasa, kita mengartikan perkata, tujuannya adalah untuk menambah perbendaharaan kosakata bahasa Arab kita. Jadi kita nggak perlu menghafalkan mufradat satu-satu. Kalau kita belajar mengartikan perkata dengan struktur kalimat yang sudah jadi, ini akan lebih banyak membantu. Kana wa akhwatuha, kana dan saudara-saudaranya. Akhwatuha itu kana dan saudara-saudaranya. Kana dan saudara-saudaranya. Dan saudara-saudaranya. Al-amthilatu, ini saya potong dulu karena ini ada dua lembar contoh agak banyak, karena semua saudara-saudara kana dibuat contoh masing-masing dua. Al-amthilatu contoh-contoh. 1. Az-zihamu, kemacetan. Az-zihamu, kemacetan. Jadi az-ziham itu bentuk masdar. Kalau muzdakhimun itu isim fa'il ya. Muzdakhim artinya berdesak-desakan. Az-ziham juga bisa kita artikan berdesak-desakan. Cuma akan lebih luwes kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu kemacetan. Ini mungkin konteksnya adalah jalan ya. Az-zihamu, kemacetan. Syadidun, sangat macet. Ya. Coba kita analisa contoh nomor 1 itu. Az-zihamu syadidun. Az-zihamu jadi apa kedudukan kalimatnya? Masih ingat? Isim yang dibaca rofa di awal jumlah menjadi apa? Isim di awal rofa isim dibaca rofa di awal jumlah menjadi mubtada. Syadidun menjadi khobar. Di mana ada mubtada selalu ada khobar. Nah, itu selalu yang bergandengan. Di mana ada fiil pasti ada fa'il. Di mana ada mudhof pasti ada mudhof ilaih. Itu selalu bergandengan. Walaupun nanti kita akan belajar juga ada mubtada tapi nggak punya khobar. Nah, itu pelajarannya itu ada terutama di kitab Alfiyah Ibnu Malik itu.
Itu namanya sadda masaddal khobar. Itu nanti akan kita pelajari insyaallah. Ya, jadi susunannya ini adalah mubtada khobar ya, susunan. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini semuanya masuk pada susunan jumlah mubtada khobar atau jumlah ismiyah namanya. Jadi jumlah ismiyah itu jumlah yang tersusun antara mubtada dan khobar. Nah, perhatikan perubahannya di sampingnya ini. Karena ada azzihamu, kemacetan itu syadid dan sangat. Karena adalah azzihamu, kemacetan itu syadid dan sangat. Kemacetan yang telah terjadi itu sangat macet, itu itu sebagai bentuk ungkapan sangat macet gitu kan. Telah terjadi kemacetan yang parah gitu bisa. Nah, perubahannya perhatikan, kita bahas. Di dalam contoh ini kita bahas. Azzihamu yang tadinya menjadi mubtada di contoh yang sampingnya ini, sekarang berubah kedudukannya setelah kemasukan kana, yaitu menjadi isim. Isimnya kana. Sedangkan syadidan yang tadinya sebagai khobarnya mubtada, sekarang berubah menjadi khobarnya kana. Menjadi khobarnya kana. Jadi tadi di awal saya sebutkan bahwa kana dan saudara-saudaranya itu masuk pada susunan jumlah ismiyah atau isim mubtada khobar. Nah, ketika dia masuk pada susunan mubtada khobar, yang tadinya mubtada menjadi isimnya kana, yang tadinya khobar dibaca rofa, khobarnya mubtada itu dibaca rofa, sekarang menjadi khobarnya kana. Sementara khobarnya kana itu harus dibaca nasab. Ya. Ini fungsi kana. Jadi fungsi kana ini merofakkan isim dan menasobkan khobar. Jadi yang rofa ini menjadi isimnya kana, sedangkan yang nasob ini sekarang kedudukannya menjadi khobarnya kana, bukan khobar mubtada, tapi khobar kana. Ya, nanti akan kita banyak temui seperti ini di dalam Al-Quran. Ya. Sekarang kita belajar teori dulu, kita matengin dulu teori. Dari kaidah nomor 1 sampai 21, selesai jilid 1, kita matengin dulu, setelah itu kita coba aplikasikan, memahami dalam Al-Quran, jadi bacaan Al-Quran. Contoh nomor 2, al-baitu, rumah. Al-baitu, rumah, nadhifun, bersih. Rumah itu bersih. Jadi yang bersih itu rumah. Berarti nadhifun itu dalam konteks bahasa Indonesia menerangkan rumah. Jadi ini menerangkan, diterangkan. Jadi nadhifun itu fungsinya adalah menerangkan rumah. Rumah yang bagaimana? Oh, rumah yang bersih gitu. Jadi mungkin kalau ada khobar kita kesulitan mencari persamaannya dalam bahasa kita, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau mubtada khobar itu adalah menerangkan mubtada, menerangkan, diterangkan jadi polanya. Kemudian susunan al-baitu nadhifun ini, susunan mubtada khobar ini kemasukan kana, maka akan berubah al-baitu menjadi isimnya kana, kemudian nadhifan menjadi khobarnya kana. Isim kana itu wajib dibaca rofa, tanda rofanya dengan dhammah. Sedangkan khobarnya kana wajib dibaca mansub atau nasob atau fathah, tanda nasobnya dengan fathah. Jadi berubah kedudukannya ya, yang tadinya susunannya mubtada khobar, khobarnya mubtada, sekarang menjadi khobarnya kana. Dari dua contoh ini bisa dipahami, Bu? Yang mana yang dibingungkan?
Tidak harus sebetulnya, kalau kita nggak masukkan kana juga nggak apa-apa. Cuma kedudukannya menjadi mubtada khobar, nanti susunannya menjadi mubtada khobar. Ya. Sementara kana itu kan eh, satu jenis kalimat tersendiri. Kana itu disebut satu kalimat, ya, di dalam bahasa Arab. Itu kana ada. Nah, dalam konteks ini eh, penyusun kitab ini ingin menjelaskan bahwa kana itu mempunyai fungsi loh, gitu. Jadi fungsi kana itu tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Tapi seandainya tanpa kana pun nggak masalah. Jadi menjadi az-zihamu syadidun atau al-baitu nadifun. Jadi susunannya mubtada khobar. Nah, gitu. Jadi kalau ibu sebut bahwa ini apakah harus? Nggak harus. Tapi di dalam Al-Quran kan ada kata-kata kana kan di Al-Quran. Wama kana minal musyrikin. Wama kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim itu termasuk orang-orang musyrik. Ada kana. Kalau ada kata kana berarti kana itu mempunyai amil, mempunyai amal. Amalnya kana itu apa? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Itu kompetensi atau kemampuan dasar yang harus kita pahami. Jadi jika ada kana, kita harus tahu apa sih fungsi kana gitu. Yaitu kenapa ini dibaca syadidan? Kenapa nggak dibaca syadidun? Kenapa nggak dibaca syadidin? Kenapa harus syadidan? Karena dia sebagai khobarnya kana, nggak boleh dibaca selain mansub, selain nasab nggak boleh. Halo? Jadi tidak harus ya. Kalau misalkan nggak mau dimasukin kana ya nggak masalah. Jadi susunannya tetap mubtada khobar. Tapi kalau dimasuki kana berarti kana mempunyai amil. Amil kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim. Isim yang dibaca rofa menjadi isimnya kana, kemudian isim yang dibaca nasab menjadi khobarnya kana. Kita lanjutkan contoh berikutnya, contoh nomor 3. Athaubu pakaian, qasirun pendek, pakaian itu pendek. Athaubu pakaian, qasirun pendek, pakaian itu pendek. Kemudian kita masukkan soro. Soro ini adalah saudara kana. Dia mempunyai amil sama seperti kana, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Ya, athaubu qasirun tadinya mubtada khobar, sekarang berubah harokatnya. Athaubu bukan menjadi mubtada lagi, tapi menjadi isimnya soro. Menjadi isimnya soro, kemudian qasiron yang dibaca nasab, ya, qasiron yang dibaca nasab menjadi khobarnya soro, ya. Jadi yang tadinya mubtada, athaubu yang tadinya mubtada di dalam contoh ini, athaubu yang tadinya mubtada, karena kemasukan soro maka kedudukannya berubah, bukan menjadi mubtada lagi tapi menjadi isimnya soro yang dibaca rofa. Kemudian qasirun yang tadinya dibaca ron, dibaca rofa, dalam konteks ini dibaca ron, nggak boleh ron lagi. Kenapa dibaca ron? Karena dia menjadi khobar. Khobar siapa? Khobarnya soro. Nah, jadi soro ini mempunyai amil, mempunyai fungsi sama seperti fungsinya kana. Nah, jadi merofakkan isim dan menasabkan khobar, gitu ya. Kemudian contoh yang nomor 4. Contoh nomor 4, al-bardu dingin. Al-bardu dingin. Qorisun sangat qorisun itu memuncak, jadi apa itu sangat dingin, sama seperti kita
artikan syadidun juga sama sebetulnya. Dingin itu telah memuncak. Jadi soro menjadi albardu, dingin, qorisan memuncak. Jadi ini untuk ungkapan sangat ya. Telah menjadi sangat dingin gitu. Nah, perhatikan albardu qorisun yang tadinya susunannya adalah mubtada khobar. Albardu qorisun yang tadinya susunannya mubtada khobar, di dalam contoh yang keempat sampingnya ini setelah kemasukan soro, maka albardu yang tadinya menjadi mubtada sekarang menjadi apa? Isimnya soro. Qorisan yang dibaca nasab menjadi khobarnya soro. Ya, jadi begitu ya Bu, sama. No, itu untuk menjelaskan saja. Kalau misalnya tidak ada alif dan tidak ada harokat, mungkin orang akan keliru membaca juga jadi sadidun nanti. Makanya alif itu adalah untuk menjelaskan saja. Jadi yang dibaca fathah dibaca fathah. Kalau dibaca fathah, maka disertakan alif di situ. Nakiroh. Kita lanjutkan ya, nomor 5. Karena banyak ini contohnya ini. Nomor 5, al-khadimu, pelayan. Qawiyun, kuat. Pelayan itu kuat. Al-khadimu, pelayan. Qawiyun, kuat. Pelayan itu kuat. Ya. Kemudian kemasukan laisa. Laisa mempunyai amil sama seperti kana, sama juga seperti soro, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Al-khadimu yang tadinya menjadi mubtada sekarang berubah kedudukan menjadi isimnya laisa. Kemudian qawiyan yang tadinya khobarnya mubtada dibaca rofa dalam contoh ini sekarang berubah kedudukannya menjadi khobarnya laisa ya. Gampang kan? Ya, insya Allah yang sulit-sulit ya kalau dijalani juga disabari, insya Allah lama-lama bisa. Emang nuntut ilmu seperti ini. Nomor 6, al-amilu pekerja. Al-amilu pekerja. Nasyitun rajin. Al-amilu pekerja. Nasyitun rajin. Kalau diterjemah, pekerja itu rajin. Nah, rajin ini menerangkan pekerja. Berarti pekerja itu yang diterangkan. Oke. Jadi susunan mubtada khobar menerangkan, diterangkan. Kemudian kemasukan susunan mubtada khobar ini kemasukan laisa di depannya. Maka laisa ini juga mempunyai fungsi sama seperti kana dan soro, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Al-amilu yang tadinya menjadi mubtada sekarang berubah kedudukan menjadi isimnya laisa. Nasyiton yang tadinya menjadi khobarnya mubtada dibaca rofa sekarang dibaca ton mansub menjadi khobarnya laisa. Oke, jadi untuk mengklarifikasi teori ini, silakan Ibu baca Al-Quran. Ketika Ibu menjumpai kana, soro, laisa, berhenti sejenak, kemudian amati, ingat-ingat kaidah ini, pasti sama, gitu. Susunannya menjadi isim, semua isim, isimnya kana dan saudara-saudaranya pasti dibaca rofa. Dan
khobarnya kana dan saudara-saudaranya pasti dibaca nasab. Kita nggak langsung praktekkan itu ya, kita nggak langsung praktekkan karena kita akan membahas teori ini sampai selesai dulu. Ya, sampai kita paham. Setelah paham teori ini, baru kita praktekkan di Al-Quran. Kita cukup memahami dari contoh-contoh kalimat sederhana ini. Kemudian nomor 7. Nomor 7, An-nahimu. An-nahimu, orang yang rakus. Orang yang rakus, orang rakus. Orang rakus. Maridun, sakit. Marid, sakit. Orang yang rakus itu sakit. Sekarang asbaha. Asbaha pagi-pagi. Asbaha pagi-pagi. An-nahimu, orang yang rakus itu maridun, sakit. Ya, setelah kemasukan asbaha, asbaha mempunyai amil sama seperti kana, soroh, dan laisa, yaitu merofakkan isim dan menasobkan khobar. Yang tadinya susunannya adalah susunan mubtada khobar, kedua-duanya dibaca rofa. Setelah kemasukan asbaha, maka yang tadinya mubtada berubah kedudukan menjadi isimnya asbaha, sedangkan maridun, yang tadinya maridun dibaca maridon, dibaca nasab, berubah kedudukan menjadi khobarnya asbaha. Ya. Jadi berarti sambil ngapal ya ini. Jadi kana dan saudara-saudaranya itu apa saja? Oh, saudara kana ada soro, ada laisa, ada asbaha, itu. Nah, ini kana artinya adalah, adalah, menjadi, tidak. Jadi kalau tadi pelayan itu kuat, kalau ditambahkan laisal khadimu qawiyan, pelayan itu tidak kuat. Pekerja itu rajin, pekerja itu tidak rajin. Tuh ya. Oke. Contoh nomor 8, al-jawu udara mumtirun lembab. Mumtirun lembab. Al-jawu udara mumtirun lembab. Mumtirun itu yang akan turun, jadi nggak jadi hujan, jadi lembab itulah. Asbaha pagi-pagi, al-jawu udara mumtiron, artinya mumtirun, sekarang jadi mumtiron. Kenapa dibaca mumtiron? Apa kedudukannya dalam kalimat ini? Karena menjadi khobarnya asbaha. Karena menjadi khobarnya asbaha. Jadi khobarnya asbaha harus dibaca nasab. Ya. Jadi al-jawu menjadi isimnya asbaha, mumtiron menjadi khobarnya asbaha. Nomor 9. Nomor 9. Al-amilu, pekerja itu mut'abun. Mut'abun. Pekerja itu mut'abun, kelelahan. Mut'abun, kelelahan. Pekerja itu kelelahan. Kemudian kemasukan amsa. Amsa artinya sore-sore. Amsa sore-sore, pada waktu sore misalnya, ya Pak, bisa diartikan amsa pada waktu sore. Al-amilu, pekerja itu mut'aban. Tadinya mut'abun, sekarang mut'aban, kelelahan. Ya saya kalau sore-sore bekerja itu udah kecapean. Nah, sekarang
perhatikan perubahan pada susunan mubtada khobar ini. Setelah kemasukan amsa, maka al-amilu yang tadinya menjadi mubtada sekarang menjadi isim amsa. Kemudian mut'aban yang tadinya menjadi khobarnya mubtada, tadi di sini kan mut'aban jadi khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya mubtada. Nah, kalau di sini mut'aban menjadi khobar juga, tapi bukan khobar mubtada karena udah nggak ada mubtada. Jadi menjadi khobarnya siapa? Khobarnya amsa. 10 azahru bunga, dabilun layu. Ini udah pernah kita artikan. Azahru bunga, dabilun layu. Bunga itu layu. Amsa pada waktu sore hari, azahru bunga, dabilan layu. Nah, amsa mempunyai fungsi merofakkan isim dan menasabkan khobar. Isim yang rofa ini menjadi isimnya amsa, kemudian dabilan menjadi khobarnya amsa. Jadi sama pembahasannya, sama seperti yang contoh-contoh sebelumnya. Kemudian nomor 11 al-ghomamu awan, kafifun tebal, awan tebal. Awan itu tebal. Kalau susunan mubtada khobar kita artikan awan itu tebal. Kemudian al-duha pada waktu duha. Al-duha itu pada waktu duha. Al-ghomamu awan itu kafifan tebal. Pada waktu duha awan itu tebal. Awan itu tebal pada waktu duha. Boleh. Ya. Boleh kata keterangan waktu, boleh di depan, boleh di belakang, seenak kita menerjemahkan aja. Al-ghomamu menjadi isimnya al-duha, kathifan menjadi khobarnya al-duha. Jadi adha ini termasuk salah satu saudara kana yang berfungsi, yang memiliki amil tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Tarfa'ul isma wa tansibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nomor 12 asyari'u jalan raya, muzdakhimun berdesak-desakan atau macet. Jalan raya itu macet. Adha pada waktu duha, asyari'u jalan raya itu muzdakhiman macet. Pada waktu duha jalan raya itu macet. Asyari'u menjadi isimnya al-duha, kemudian muzdakhiman menjadi khobarnya al-duha. Al-duha itu pada waktu duha, ya sekitar jam 8 sampai jam 10 gitu kan. 13 al-mataru hujan, ghazirun lebat. Hujan itu lebat. Hujan lebat. Hujan itu lebat. Dhalla pada siang hari. Pada siang hari al-mataru hujan itu ghaziron lebat. Dhalla termasuk saudara kana, yaitu berfungsi. Nah itu sering-sering diulang aja, sering-sering menirukan gurunya aja, jadi nanti lama-lama akan bisa. Mana isim yang dirofakkan dhalla? Al-mataru, yang tadinya al-mataru mubtada, tadinya ghazirun, sekarang ghaziron. Setelah masukkan dhalla dibaca nasab. Nah begitu ya, nanti di Al-Quran tinggal dicari aja. 14
Al-ghubaru debu. Sudah. Tha'irun beterbangan. Debu itu beterbangan. Jadi beterbangan menerangkan keadaan debu. Menerangkan, diterangkan. Dhalla pada siang hari, al-ghubaru debu, tha'iron beterbangan. Pada siang hari debu itu beterbangan. Al-ghubaru menjadi tha'iron menjadi khobarnya dhalla. Khobar dhalla wajib dibaca nasab. Isimnya dhalla wajib dibaca khobarnya laisa wajib dibaca isimnya laisa dibaca. Nah, ini berarti tinggal menghafalkan kana dan saudara-saudaranya. Kana, soro, laisa, asbaka, amsa, adha, dhalla, bata. Ini keterangan waktu semuanya nih. Ini asbaka, amsa, adha, dhalla, bata. Nah, sekarang 15. Al-misbahu lampu muttaqidun nyala. Al-misbahu lampu muttaqidun nyala. Lampu nyala. Lampu itu menyala. Bata pada malam hari. Bata pada malam hari. Al-misbahu lampu muttaqidan menyala. Lampu itu menyala pada malam hari. Atau pada malam hari lampu itu menyala. Al-misbahu menjadi apa kedudukannya? Isim bata muttaqidan. Khobarnya bata dibaca nasab di akhir. Tanda nasabnya dengan fathah di akhir. Nah, jadi kita lama-lama jadi kenal nih, jadi lancar. Nasab itu fathah. Kalau rofa itu dhamma. Kalau jar itu kasroh. Kalau jazm itu sukun. Itu tanda i'rabnya itu ya. Nomor 16 yang terakhir, al-maridhu, orang yang sakit itu muta'allimun. Apa itu? Kesakitan atau menderita boleh, kalau diterjemahnya menderita. Orang atau kesakitan boleh. Al-maridhu, orang yang sakit itu muta'allimun, menderita atau kesakitan. Innallaha adabun alim. Adab siksa, alimun bukan alim, bukan pakai ain ya, pakai hamzah. Alimun itu artinya sakit, yang menyakitkan. Kesakitan boleh. Saya terjemahkan perkata ini yang mendekati arti asalnya aja. Jadi bukan arti terjemahan. Kalau sudah diterjemahkan itu udah jauh artinya dari arti asalnya. Nah, kita belajar untuk mengartikan itu sesuai dengan arti asalnya supaya kita terbiasa dengan perubahan bahasa itu. Dari asalnya kemudian ada dipalingkan menjadi kata yang lain yang mudah dipahami. Jadi dalam teori penerjemahan itu memang kita harus mengikuti budaya orang Indonesia. Karena kita menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti kita harus mengikuti budaya orang Indonesia. Nah, untuk susunan bahasa Arabnya, ya jangan diterjemah. Kalau mau belajar bahasa Arab, ya jangan mengikuti budaya kita. Ya, kita mau mengungkapkan sesuatu, tapi kita susun sesuai dengan susunan bahasa kita, ya salah. Orang Arab juga nggak paham maksudnya apa. Misalnya tidak apa-apa, tidak la, apa mada, la mada. Orang Arab juga akan bingung karena ungkapan itu nggak biasa mereka dengar. Untuk mengungkapkan tidak apa-apa bagi orang Arab cukup la ba'sa, la ba's gitu.
Nah, ini yang saya maksud, untuk belajar bahasa kita juga harus belajar cross culture understanding-nya orang atau bahasa tersebut. Jadi budaya orang Arab bagaimana mengungkapkan itu, ya kita belajar itu. Jadi simai, mendengar gitu. Kemudian contoh-contohnya sudah semuanya ya. Itu sudah kita bahas juga, semuanya sudah kita bahas, tinggal kita membahas kaidahnya. Membahas kaidah. Kaidahnya di sini, ini belum saya buka dulu. Oke. Stop screen. Kaidahnya mana kaidah? Oke. Udah kelihatan Bu kaidahnya? Al-qawaidu kaidah-kaidah. Al-qawaidu kaidah-kaidah. Al-qawaid itu jamak dari al-qaidatu. Kalau al-qaidatu itu satu kaidah, kalau al-qawaid bentuknya sighat muntal jumuk menjadi kaidah-kaidah. Kaidah nomor 18, tadkhulu masuk. Tadkhulu masuk. Kana enggak ini kana ya kana. Enggak usah kita artikan karena ini bentuknya mufrad, isim mufrad ini. Kana itu ya kana. Enggak perlu kita artikan. Tadkhulu masuk kana alal mubtada'i wal khobari, atas mubtada dan khobar. Jadi kana itu masuk pada susunan jumlah mubtada dan khobar, itu maksudnya. Fatarfa'u maka merofakkan kana. Fatarfa'u maka merofakkan kana. Merofakkan kana. Kana menjadi fa'ilnya. Al-awwala yang pertama. Wa yusamma dan dinamakan al-awwal ismaha isimnya kana. Ismaha isimnya kana. Wa tansibu dan menasobkan kana menjadi fa'il, jadi dhamir mustatir fa'ilnya. Karena tansibu itu bentuknya fi'il mudhari', setiap fi'il pasti punya fa'il, di situ enggak kelihatan fa'ilnya. Berarti tersimpan, bentuknya mustatir. Takdiruhu huwa kembali kepada kana. Watan sibu dan menasobkan kana athaniyah yang kedua, yaitu yang kedua maksudnya yang khobar itu ya. Wa yusama dan dinamakan athani khobaroha, khobarnya kana. Tadi udah saya jelaskan. Jadi yang tadinya susunan mubtada dan khobar, kalimat yang pertama yang tadinya menjadi mubtada berubah kedudukannya menjadi isimnya kana. Dan yang tadinya kalimat yang kedua yang tadinya khobarnya mubtada berubah kedudukannya menjadi khobarnya kana. Ya. Sudah bisa dipahami, Bu? Ya. Jadi saya nggak buka slide lagi tadi karena ini slide-nya harus satu-satu ini. Oke, yang nomor 19. Mithlu kana seperti halnya kana. Mithlu kana, mithlu seperti halnya kana. Fi ma taqaddama, pada sesuatu yang telah lalu. Pada contoh yang telah lalu, ma di situ contoh sesuatu yang telah lalu, contoh yang telah lalu. Wasoro dan soro, ini enggak usah kita artikan. Ini karena bentuknya mufrad ini. Yaitu nama aja. Wa laisa dan laisa, wa asbaha dan asbaha, wa amsa dan amsa, wa adha dan adha, wa dholla dan dholla, wa bata dan bata, wa tusamma dan dinamakan hadhil af'alu fi'il ini. Jadi semuanya ini fi'il ya. Kana, soro, laisa, asbaha, amsa, adha, dholla, bata, semuanya itu kehitung fi'il.
Makanya disebut al-af'al, fi'il-fi'il ini akhwati kana, adalah saudara-saudara kana. Akhwat itu saudara-saudara perempuan ya. Kalau akhwat itu saudara-saudara perempuan. Jadi saudara perempuan. Saudara kana ada berapa tadi? Soro, laisa. Yang lainnya kata keterangan waktu. Asbaha, amsa, adha, dholla, bata. Yaitu pagi hari, sore hari, pada waktu duha, siang hari, dan malam hari. Ya. Jadi itu berfungsi seperti kana. Pada contoh 19 itu, pada kaidah nomor 19 itu menjelaskan bahwa seperti halnya kana pada contoh-contoh yang lalu, soro, laisa, asbaka, amsa, adha, dholla, bata, itu semuanya dinamakan fi'il saudara kana dan memiliki amil seperti halnya kana juga, yaitu merofakkan isim dan menasokan khobar. Masuknya pada susunan jumlah ismiyah, yaitu jumlah yang tersusun antara mubtada dan khobar. Nah kan selalu ada kaitannya ya dengan kaidah sebelumnya, gitu kan. Iya, jumlah ismiyah. Nah kalau ketinggalan sekali ya udah bablas gitu. Makanya kalau ketinggalan ya harus berusaha gimana mencari penjelasannya gitu. Nah, ini kaidah 20 nomor 20, likulli fi'alin, bagi setiap fi'il atau setiap fi'il memiliki, li itu artinya bagi, artinya juga memiliki juga boleh, milik juga boleh. Jadi likulli fi'alin, setiap fi'il memiliki atau bagi setiap fi'il, min hadil af'ali, dari fi'il-fi'il ini, mudhari'un, fi'il mudhari', wa amrun, fi'il amr. Maksudnya semua fi'il-fi'il ini ya, kana, soro, asbaha, selain laisa ya, kana, soro, asbaha, amsa, adha, dholla, bata, ya'milani amalal madi, ya'milani beramal keduanya, amalal madi seperti fi'il madinya. Jadi fi'il ini mempunyai fi'il mudhari', juga mempunyai fi'il amar selain laisa. Jadi kana itu bentuknya fi'il madi, fi'il mudhari'nya yakunu, fi'il amarnya kun fi'il amarnya. Jadi kana dan saudara-saudaranya itu memiliki fi'il mudhari'. Jadi misalnya nih, kana ini fi'il madi, fi'il mudhari'nya apa? Yakunu. Fi'il amarnya apa? Kun. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini, soro, asbaha, selain laisa ya, selain laisa. Kalau laisa dia nggak punya fi'il mudhari', nggak punya fi'il amar. Laisa hanya punya fi'il madi. Soro, yasiru. Soro, yasiru. Sir. Dan lain-lainnya, asbaha, amsa, nggak ada giginya. Amsa jangan salah nulis lah. Amsa ini alif lazimah di sini. Jadi kalau salah nulis bahaya. Ini contoh ini. Mem, sin, langsung perut begini. Ini salah kayak gini. Harusnya ada lekukannya di ini. Ada
am. Nah, begini. Dari tulisan ini aja udah salah, ada maksud. Kalau nggak ada lekukan perut kayak gitu, berarti nggak ada alif lazimahnya. Berarti salah tulisan tersebut. Oke, ini saya hapus ini. Jadi kembali ke kaidah tadi ya. So, kana dan saudara-saudaranya selain laisa memiliki fi'il mudhari dan memiliki fi'il amar. Punya fi'il mudhari, punya fi'il amar. Dan berfungsi seperti madinya, seperti fi'il madi, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Kecuali, nah ini kecuali laisa. Laisa ini tidak mempunyai fi'il madi, tidak mempunyai fi'il mudhari, juga tidak mempunyai fi'il amar. Fala ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Maka laisa tidak memiliki fi'il mudhari dan fi'il amar. Fala ya'ti maka tidak datang minha dari laisa mudhari'un fi'il mudhari wala amrun dan fi'il amar. Maksudnya fi'il laisa ini tidak memiliki fi'il mudhari dan fi'il amar. Oke, bisa dipahami ya. Tadi penjelasannya sudah sambil kita mengartikan itu penjelasannya. Ada pertanyaan, Bu? Nggak ada ya. Jelas ya. Boleh, silakan coba belajar menyimpulkan. Wa akhawatuha wa akhawa. Mm-mm. Mm-mm. Iya, betul 100. Iya, tinggal dihafal aja, berarti sudah paham. Ibu sudah paham, tinggal dihafal. Nanti jangan salah, jangan yang diingat kanannya doang. Karena di dalam Al-Quran juga banyak soro. Kadang bentuknya bukan fi'il madi, tapi fi'il mudhari, yasiru. Misalkan yusbihu, bukan asbaha, tapi yusbihu. Sama berarti, walaupun yusbihu bentuknya fi'il mudhari, dia mempunyai tetap bisa beramal sebagai madinya, yaitu tarfa'ul isma watan sibul khobar, merofakkan isim dan menasabkan khobar. Misalnya contoh tadi apa asbaha apa tadi albardu tadi aljawu misalnya nih aljawu udara mumtirun lembab. Ini bentuknya fi'il mudhari, bentuknya adalah ismiyah nih, jumlah ismiyah. Ini mubtada, ini khobar, betul nggak? Oke. Sekarang saya masukkan fi'il mudhari dari asbaha. Asbaha fi'il mudhari'nya yusbihu. Berubah nggak di sini? Menjadi bagaimana? Ya betul, mumtiron. Jadi walaupun bentuknya fi'il mudhari, tapi fi'il mudhari ini bisa berfungsi seperti fi'il madinya, asbaha. Cuma yang dicontohkan adalah fi'il madi. Kalau dicontohkan fi'il mudhari juga terlalu banyak. Ya. Jadi yusbihu ini tetap bisa memiliki amil seperti madinya, yaitu merofakkan isim
dan menasabkan khobar. Yang tadinya menjadi mubtada sekarang berubah kedudukannya menjadi isim asbaha. Yang tadinya menjadi khobarnya mubtada sekarang berubah menjadi khobarnya asbaha, yusbihu. Ya, gitu. Jadi harus dibaca nasob. Paham Bu sampai sini? Alhamdulillah. Padahal ini bab yang menurut angan-angan saya, wah sulit ini untuk dijelaskan. Ternyata bisa diterima dengan mudah ya. Karena dari melihat contohnya saja banyak banget contohnya gimana cara menjelaskannya ini. Gitu. Ternyata memang mudah. Ya. Yang penting kita paham dulu mubtada apa, khobar apa. Nah kalau kita nggak paham mubtada khobar, ya susah kita menjelaskannya gimana. Ya, mubtada itu harusnya dibaca apa, nggak tahu. Khobarnya mubtada itu dibaca apa, nggak tahu. Padahal ini kaidah di awal-awal ya. Jadi isim dibaca rofa di awal jumlah itu mubtada. Khobar isim dibaca rofa yang membentuk satu jumlah bersama-sama dengan mubtada. Ya, itu artinya bahwa mubtada pasti punya khobar. Khobar pasti punya mubtada. Ya. Kalau di situ di kaidah dasarnya itu mubtada selalu di awal, nanti akan kita jumpai bahwa mubtada itu enggak selalu di awal. Ada mubtada muakhir. Mubtada itu ada yang diakhirkan, sedangkan khobarnya didahulukan. Ada yang seperti itu. Ada. Tapi kita kan belajar kaidah dasar, jadi nggak perlu saya terangkan itu. Kompetensi dari pembelajaran ini adalah cukup Ibu memahami mubtada itu apa, khobar itu apa. Ya, padahal nanti faktanya ada mubtada muakhir, ada mubtada yang diakhirkan. Nah, itu apa ada maksud tertentu? Ada. Jadi nanti pembahasannya di mana Ustadz? Tidak di ilmu nahwu, tapi disiplin ilmu yang lain, ilmu balaghah namanya misalnya. Qawaidul Lughatil Arabiyyah. Jadi Ibu, jadi kita belajar ini memang apalagi yang kita tujuan belajar ini adalah untuk memahami Al-Qur'an. Sementara Al-Qur'an itu syarat dengan sastra. Maka untuk memahami Al-Qur'an tidak hanya cukup belajar dari terjemahannya juga, tapi juga memahami kaidah disiplin-disiplin ilmu lainnya. Ini sub kecil aja sebetulnya yang kita pelajari. Tapi ini penting, jadi ini menjadi ukuran orang itu paham apa enggak. Baik, cukup Ibu, mudah-mudahan bermanfaat ya. Silakan kalau memang Ibu sudah paham dan nggak usah nunggu pede, nggak usah nunggu percaya diri. Udah langsung ajarkan aja ke teman Ibu yang lain, hitung-hitung itu mengamalkan ilmu sesuai dengan kemampuan Ibu supaya Ibu jadi bermanfaat ilmunya. Dan saya tak henti-hentinya selalu ngajak yang lain gitu untuk belajar ilmu ini. Karena memang ilmu ini memang sangat langka sekarang. Ilmu ini hanya dipelajari di pesantren. Tapi sayang anak-anak santri sekarang juga nggak terlalu paham, nggak terlalu paham jadi karena memang mereka disuruh menghafal tanpa tahu apa sih maksudnya, apa fungsinya. Nah, saya juga begitu, Pak, belajar menghafal, tahu manfaatnya ilmu ini mungkin ya kira-kira 10-15 tahun kemudian baru saya, oh iya. Setelah kita belajar banyak membahas kitab, ternyata munculnya khilafiyah para ulama mujtahid itu juga salah satunya dari tata bahasa ini. Tata bahasa ini yang membuat interpretasi mereka jadi berbeda-beda di dalam memahami satu dalil tertentu. Nah, makanya ulama-ulama kita menyarankan janganlah seseorang itu memproklamirkan diri sebagai seorang alim kalau dia nggak paham ilmu ini. Gitu. Jadi syarat mutlak ini.
Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat saya pribadi dan umumnya buat yang lainnya yang mendengarkan, yang bisa mengambil manfaatnya. Saya arsipkan ini, saya dokumentasikan karena ini juga saya videokan ini. Saya videokan, jadi kalau misalkan ada yang kurang paham silakan dilihat videonya. Iya, iya, Hmm, harus. Iya, harus diulang-ulang. Nggak cukup sekali belajar hafal. Nggak bisa kayak gitu. Ini ilmu ilmu praktek harus dipraktekkan. Ya, jadi nggak bisa. Nah, saya itu lagi belajar bagaimana menyampaikan materi dengan mudah, dengan media dengan multimedia yang sekarang ada ini mau kita manfaatkan. Jadi ini kan saya kalau presentasi nggak tahu apa yang ditulis. Akhirnya ini saya saya videokan layarnya aja supaya tahu gitu. Supaya paham. Jadi kalau misalkan ada yang kurang paham ya bisa diulangi lagi, bisa lihat. Nah, sebaiknya akan lebih enak kalau kita bisa presentasi dengan PowerPoint, di situ pakai rekam suara. Nah, saya baru mencari aplikasinya ini. Mudah-mudahan semakin biasa kita dekat dengan apa itu media-media elektronik ini, jadi memudahkan kita untuk dakwah Islam ya kita. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis dengan harapan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan ilmu manfaat dan bisa kita amalkan kepada orang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Bu. Mari saya tutup.